Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nursa Fitri, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal yang berjudul Pembuktian Perkara Kartel di Indonesia dengan menggunakan bukti tidak langsung atau indirect evidence, yang ditulis oleh Udin Silalahi dan Isabella Cynthia Edikna pada tanggal 24 Juli 2017. Adapun tujuan dari jurnal ini adalah untuk menelusuri dan menganalisis pembuktian perkara kartel di Indonesia dengan menggunakan data bukti tidak langsung atau indirect evidence, sehubungan menganalisis perkara KPPU dan Mahkamah Agung sehubungan dengan penggunaan bukti tidak langsung atau indirect evidence yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun metode jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, di mana jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji kualitas norma itu sendiri dengan sasaran bahan penelitian pada data sekunder, termasuk bahan data primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti norma pembuktian melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli atau doktrin dan pendukung informasi dalam bukti-bukti tidak langsung. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan, di mana yang perlu kita ketahui di sini adalah apa itu bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung itu atau indirect evidence adalah suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan, namun dapat digunakan sebagai pembuktian awal terhadap kondisi atau keadaan yang dapat terjadi sebagai dugaan adanya perjanjian lisan atau praktek kartel. Bukti-bukti dalam indirect evidence yang menunjukkan kesesuaian dengan alat bukti lain membentuk suatu petunjuk atas adanya suatu perjanjian tidak tertulis. Buktian perkara kartel di Indonesia dengan menggunakan bukti tidak langsung atau indirect evidence, yaitu penggunaan bukti tidak langsung di sini untuk membuktikan terjadinya kartel telah dikenal dan digunakan di negara-negara lain. Namun demikian karena hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini belum mengatur mengenai penggunaan bukti tidak langsung atau indirect evidence. Hal ini menunjukkan persetujuan KPPU dalam putusan nomor 17 KPPU 2020 dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung. Dalam perkara ini, bukti tidak langsung atau indirect evidence tidak diterima sebagai alat bukti pembuktian terjadinya kartel. Pembuktian dengan menggunakan bukti langsung sebagaimana diatur dalam pasal 42 harus dilakukan terutama dalam membuktikan terjadinya pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi, adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah KPPU dalam membuktikan dan memutuskan terjadinya pelanggaran terhadap pasal 5 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya menggunakan bukti tidak langsung atau indirect evidence sebagai alat bukti. Baiklah, itulah hasil jurnal yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.